Jangan lupa subscribe dan komen. Saya harus mengomentari kunjungan Raffi Ahmad sebagai utusan presiden ke Rizik, saudara-saudara. Dan saya harus ngomong sama penonton saya untuk memberikan pengertian. Berarti Rizik makin besar kepala ditemui utusan Prabowo. Utusan khusus presiden di bidang generasi muda dan pekerja seni menemui Rizik dan mengaku mendapat banyak wawasan dari Habib Rizik tentang pembinaan generasi muda. Ntar saya ketawa dulu. Wawasan apa yang diberikan oleh Habib Rizik kecuali menyiapkan orang-orang untuk menjadi orang ya semacam dialah manusia yang intoleran. Jadi menyiapkan pemuda yang intoleran. Kata Raffi Ahmad, alhamdulillah berkesempatan bersilaturahmi bersama Habib Rizik Syihab. Beliau berbagi banyak wawasan tentang pembinaan generasi muda Islami. Tutur Raffi Ahmad dalam akun Instagram resmi utusan khusus presiden yang Sabtu lalu, tanggal 1 bulan 2, 25. Saya kaitkan dengan Raffi Ahmad yang sudah hijrah. Hijrah ini adalah pindah dari manusia tanda petik untuk menjadi manusia Islami. Jangan-jangan ini satu keadaan yang makin di mana Rizik Syihab kalah di dalam pemilu presiden lewat Anies. Dia sudah mulai masuk lewat Raffi Ahmad. Kemungkinan. Karena ini kan baru sinyal. Bagaimana mungkin seorang Rizik bisa membagi wawasan, membangun, membina generasi muda, apalagi Islami? Berarti orang Kristen nggak dibina, pemuda Kristen, Hindu, Buddha nggak dibina, nggak tersentuh di sana. Hanya karena Rizik Syihab ini adalah manusia yang provokator dan terlalu vokal, membela menurut cara dia, sementara banyak sekali gereja yang diserang, yang dihina, yang ditutup oleh Rizik Syihab. Kita dengarkan, apakah manusia kayak begini yang harus dirangkul oleh Prabowo untuk membangun Indonesia yang damai di masa yang akan datang? Tentu tidak, saudara. Jokowi, akhiri Jokowi, tangkap Jokowi. Saya berharap tulisan itu ada di seluruh pelosok Indonesia agar KPK bekerja jebloskan pihak koruptor, saudara. Setuju tidak? Setuju tidak? Angkat tangan semua, takbir. Takbir. Sallu ala Nabi. Rizik Syihab ini anak tunggal seperti Muhammad anak tunggal. Jadi pengaruh anak tunggal itu adalah dia manipulatif. Segala sesuatu dimanipulasi oleh anak tunggal dalam banyak hal di kehidupannya. SBY anak tunggal. Ini harus tahu ini. Ini pelajaran Alkitabiah. Anak tunggal itu banyak manipulatif. Tetapi kalau dia memiliki kenabian, di dalamnya ada suara kenabian, dan banyak anak tunggal itu menjadi nabi yang luar biasa. Bukan Nabi Arab itu, bukan Muhammad maksud saya. Bukan. Jadi kita akan melihat bagaimana banyak anak tunggal ini
halusinasinya tinggi. SBY itu halusinasinya tinggi. Wah, dia buat rekayasa seolah-olah dia sedang dicari-cari dan mau didor sama satu kelompok, satu pasukan elit katanya. Lalu dia ngomong sendiri, lu presiden ngomong dong, tangkap dong. Nggak begitu caranya. Nggak bisa. Nah, Rizik ini manipulatif. Sangat manipulatif, apalagi turunan Arab. Arab itu adalah manusia manipulatif. Mulai dari nenek moyangnya Habib Rizik katanya, dia menceritakan bagaimana dia membawa menderita, membawa menerima, dan bagaimana dia berjuang. Lalu dibesar-besarkan. Preman. Preman kok jadi nabi? Nggak ada, Zik. Ini sebelum dilanjutkan ini, video Anda ini. Apakah orang kayak begini yang bisa diangkat untuk menjadi dan dimintai wawasan membangun generasi muda yang akan datang? Tidak bisa, Raffi Ahmad. Harus dilihat. Dan apa hebatnya? Ini ibarat petinju sudah jatuh KO. Dikeroyok malah. Sudah jatuh KO oleh Imaduddin. Diangkat sama wasit, disetopin sama wasit. Lalu wasitnya angkat tangan. Habib Rizik yang menang. Ini dimusuhi oleh orang seluruh Indonesia, Pak Presiden. Manusia nggak layak lagi hidup di Indonesia dan dimusuhi oleh banyak orang. Oleh seluruh YouTube Kristen. Oleh seluruh YouTubers. Banyak sekali. Ini sudah jatuh. Tetapi diangkat oleh Presiden. Ini saya nggak masuk akal. Sudah digebukin sama Oma Irama. Sudah teyeng-teyeng lehernya. Masih ditolong oleh Pak Prabowo. Dan bagaimana Bapak bisa naik itu kalau bukan karena Jokowi? Lah sekarang Rizik Syihab menghina Presiden. Dulu hina-hina kiai, basur dikirim dibayar, kiai dihina, sekarang lu dihina. Jadi orang paling korup di dunia, rasain. Alhamdulillah. Mudah-mudahan cepat dipenjara sama Prabowo, amin. Saya udah kirim pesan sama Pak Prabowo jangan pakai dilindungin lah. Udah jeblosin aja ke penjara. Biar dia busuk di penjara. Amin. Amin. Kalau Bapak Presiden Prabowo jebloskan Jokowi ke penjara, setuju gak? Setuju gak? Bukan dia aja, Fufu Fafa juga jeblosin. Amin. Lu amin takut loh. Amin. Nah, tunggu tanggal mainnya. Saya yakin Bapak Presiden Prabowo akan berani. Dia jenderal kok, betul? Betul? Cuman tunggu tanggal mainnya, tunggu. Lu gak sabar sih. Udah tunggu aja, insya Allah Bapak Presiden Prabowo bisa memimpin Indonesia dengan baik. Amin. Amin ya Rabbal. Apa yang bisa diambil pelajaran dari Habib Rizik? Pemuda siapa yang dibimbing oleh Habib Rizik yang bisa dijadikan kontribusi bagi bangsa? Pemuda siapa yang diangkat dan dibimbing oleh Habib Rizik selain orang-orang FPI, orang-orang seperti Habib Plukusuntur Smith? Nggak ada satupun. Lihat dong Muhammadiyah, lihat dong NU. Bagaimana bangsa itu memiliki kekuatan yang luar biasa, membangun dari kosong, dari nol.
mengajak para pemuda untuk hidup bagaimana mestinya menjadi pemuda, pembangun, pengisi kemerdekaan. Habib Rizik udah KO, serang terus Habib Rizik sampai ngek. Itu orang yang gak pantas lagi untuk hidup di Indonesia. Mulutnya sangat mulut lidahnya itu tajam. Dan penghinaan-penghinaannya. Seluruh presiden dihina. Dia Presiden Soekarno dihina. Pancasila dihina. Gus Dur dihina. Cuman karena SBY yang memberikan kesempatan Habib Rizik untuk hidup. Organisasi-organisasi FPI untuk melindungi SBY. Apakah karena Pak Prabowo takut? Karena dulu pernah saling mendukung Rizik. Ini akan menghancurkan Pak Prabowo sendiri. Dia sudah menghina Jokowi sekarang. Astagfirullahaladzim. Ini saya baru masuk ngomong masalah politik. Dan saya ikut ngomong ini karena teman saya waktu sebelum pemilu itu datang. Saya tanya siapa yang menang pemilu ini. Prabowo. Akhirnya saya tepuk tangan. Saya bela Prabowo. Hanya karena itu Pak Prabowo. Saya memang pendukung fanatik. Pak Prabowo sama seperti orang NTB. Sama seperti orang Bima. Orang Bima tuh semangatnya tinggi untuk membela Pak Prabowo. Lah sekarang Habib Rizik yang dibela. Dan ini harus saya omongkan supaya Habib Rizik jangan naik. Arab-Arab ini harus digulung. Menteri utusan khusus presiden. Kopral satu peleton gebukin palanya. Saya nggak habis pikir Pak Prabowo apa yang membuat Bapak Jenderal Purnawirawan ini takut sama Rizik. Kok takut ya? Kirim itu Dudung Abdurrahman. Kirim jenderal. Nggak usah. Secara teknis, setelah ini, suruh pencet dulu. Dipencet sama Dudung Abdurrahman, baru. Udah berapa jiwa yang dikorbankan oleh Habib Rizik ini. Dan sudah berapa kejahatan harta materi yang dirusak oleh kedatangan si provokator Arab Yaman ini. Nggak ada kontribusinya bagi Indonesia. Nggak ada untungnya bagi bangsa Indonesia. Kenapa saya masih ngomong? Saya orang Indonesia. Darah saya darah Indonesia. Saya pejuang. Dengan Panji Gumilang, saya pejuang. Saya sudah cukup menunjukkan bahwa harta kekayaan saya sudah berikan kepada pembangunan kontribusi bagi Indonesia. Habib Rizik, tukang palak gereja-gereja. Dan bagaimana jaringan FPI itu melakukan provokasi di setiap tempat. Dilarang mendirikan gereja di sini. Ampun deh. Itu organisasi-organisasi besar itu yang diajak oleh Pak Prabowo untuk membicarakan bagaimana membangun
masa depan, dan mereka punya aset ratusan triliun, ribuan triliun tuh yang dimiliki oleh Muhammadiyah dan NU. Pesantren-pesantrennya banyak. Habib Rizik apa? Nggak ada sama sekali. Kecuali dia ini adalah preman. Preman agama. Sudah banyak yang memberi komentar ini. Pak Prabowo minta maaf kepada rakyat. Atas kesalahan menunjuk utusan khusus untuk bertemu dengan Rizik Syihab. Astagfirullahaladzim. Tuhan memberkati.